Oke, Kanjeng, saya di sini. Bentar. Kalau saya nengok ke sana berarti nggak kelihatan wajahnya. Kalau nggak ke sini, apa nggak ke sini? Bener di sini tadi. Heeh. Ya dong, kalau ke sini Nggih. kan nggak kelihatan. Maju lagi aja. Oke, Kanjeng, matur nuwun, kula ajeng wawancara kalih Nggih. njenengan. Ya. Niki kula ajeng tanggep dari cerita, dari latar belakangnya asal usul Raden Ngareso Yasadipura niku. Oh ya. Asal usulnya niku pripun ya? Ya. Mengenai Raden Ngabei Yasadipura, yang kita kenal adalah seorang pujangga Jawa yang cukup terkenal, sangat terkenal sekali bahkan, dan beliau juga kemudian menurunkan beberapa pujangga dengan nama yang enggak semi juga. Jadi ada beberapa Yasadipura selanjutnya yang kita kenal, yang juga disebut juga dengan nama Ranggawarsita. Sedangkan Yasadipura yang pertama itu merupakan keturunan dari Sultan Hadiwijaya, yang beliau adalah di garis turun Raden Tumenggung Padmanegara. Kemudian Padmanegara adalah putra dari salah satu cucu dari Sultan Hadiwijaya atau penguasa Pengging. Untuk itulah makam Yasadipura berada di Pengging, karena tanah itu merupakan tanah dari leluhur Raden Ngabei Yasadipura. Dan Yasadipura hidup di sekitar pemerintahan Sunan Pakubono kedua sampai ke-4 kira-kira. Beliau lahir di tahun 1729 dan beliau juga ikut serta dalam mencari lahan pengganti Kartosuro, yang kemudian menemukan desa Saulo, dan kemudian dibangun menjadi Keraton Surakarta Diningrat. Kira-kira itu. Untuk ini, dari perjalanan hidup dari Raden Ngabei Yasadipura itu dalam mengabdi di Keraton Kertasura itu bagaimana? Ya, beliau unik karena beliau mengabdi di dua keraton ya, ketika Keraton Kartosuro, kemudian juga ketika mengabdi di Keraton Surakarta sampai dengan Sinuhun Pakubono keempat. Karena jasanya menemukan desa Saulo sebagai pengganti lahan Keraton Kartosuro, beliau kemudian diberi lahan sebuah rumah dan sekitarnya, tepatnya di timur Keraton Surakarta, yaitu di daerah Pasar Kliwon atau Kedung Lumbu. Dan beliau juga diberi tanah lungguh di situ, dan beliau sampai sedo menempati tanah itu. Untuk ini, dari Raden Yasadipura itu kan sebagai pujangga dan ulama di keraton. Nah, itu kontribusinya itu apa aja kan? Untuk kontribusi beliau menorehkan sejarah atau prestasi berupa alih bahasa beberapa serat-serat yang berasal dari India. Salah satunya adalah serat Romo, itu Ramayana ya. Kemudian serat Bratayuda, serat Arjuna Sasrabau, serat Mintarogo dan sebagainya. Serat-serat pada zaman dahulu itu dibentuk dengan model tembang ya. Jadi pada zaman dahulu itu segala sesuatunya memang ditembangkan. Jadi sebuah nasihat-nasihat untuk orang Jawa itu tidak diucapkan secara lugas, tapi dengan cara dinyanyikan atau ditembangkan. Bahkan kemarahan pun, bahkan nasihat pun semua diungkapkan dengan tembang-tembang yang halus seperti itu. Nah, ini, dari karya sastranya itu kan
yang dihasilkan Raden Ngabaya Sodipuro itu apa saja dari tema utama dalam karya-karyanya? Tema-tema beliau merupakan kebanyakan masih saduran ya. Jadi Serat Romo, Serat Bhatayuda, Arjuna Sasablahu, Arjuna Wiwaha, Mintaraga juga, dan Mintaraga itu merupakan serat-serat saduran yang mengadopsi serat-serat yang atau cerita-cerita yang berasal dari Hindu atau dari India. Kemudian diterjemahkan dalam pupuh bahasa Jawa supaya bisa dinikmati oleh masyarakat Jawa dengan berwujud tembang. Seperti itu. Dari perannya Raden Ngabaya Sodipuro kan dalam perpindahan pusat keraton dari Kartasura ke Surakarta itu bagaimana perannya? Ya, perpindahan itu sendiri sebetulnya ada beberapa tahapan ya. Jadi setelah Geger Pecinan, kemudian pada tahun 1745 atau 1744 itu dicari pengganti. Ada beberapa tim atau kelompok yang ditugaskan untuk mencari lahan. Ada 3 tempat, yaitu yang diputuskan untuk cocok untuk dijadikan keraton, yaitu Tolowangi atau Kadipolo. Tapi tempat itu sangat riskan karena akan semakin banyak pemberontakan. Kemudian di Sono Sewu, di sana akan bisa besar tapi akan menjadi budo kembali. Kemudian di Desa Sala yang mayoritas masih berupa rawa. Peran Yasodipuro sendiri adalah beliau bisa menemukan Desa Sala dan bisa membujuk Ki Gede Sala untuk mau dibeli tanahnya dan dijadikan keraton atau ibu kota nagari Surakarta Diningrat. Jadi beliau bersama dengan Tumenggung Hanggawongsо, Tumenggung Ngarubinang dan lain sebagainya berhasil mendapatkan tempat yang baik untuk keraton Kartosuro yang kemudian ke Keraton Surakarta. Lalu Kanjeng, perkenalkan sebelumnya, nama saya Jauhar, saya dari mahasiswa UIN Raden Mas Said. Saya program studi sejarah peradaban Islam. Sebelumnya Kanjeng mau tanya, untuk kan Raden Nganten Yosodipuro itu kan memiliki banyak karya ya. Nah, kira-kira tuh dari semua karya itu tuh tentang apa sih Kanjeng? Ya, Raden Ngabaya Yosodipuro tentang kehidupan ya, tentang kepahlawanan seperti itu. Jadi basicnya dari cerita-cerita pewayangan yang berasal dari India, yang kemudian di sadur, kemudian dialihbahasakan ke dalam budaya Jawa tentang bagaimana kisah-kisah kehidupan yang bisa kita temui pada cerita-cerita pewayangan, yang kita bisa ambil hikmahnya di dalam kehidupan nyata manusia atau masyarakat, dan tentunya disadur atau dibentuk dalam budaya Jawa yang pada saat itu memang wujudnya tembang. Lalu awal mulanya kenapa Raden Nganten Yosodipuro itu bisa menjadi pujangga di keraton itu dan bisa melahirkan banyak-banyak pujangga selanjutnya, itu bagaimana Kanjeng? Iya, tadi sudah saya singgung di awal. Raden Nganten Yosodipuro merupakan putra dari Raden Tumenggung Padmanegara, dan Tumenggung Padmanegara itu sendiri adalah salah satu jabat keraton yang cukup terkenal pada waktu itu di Kartosuro, dan putranya yaitu menurunkan putranya yaitu Yosodipuro yang mempunyai nama asli itu adalah Bagus Banjar, atau karena dilahirkan di saat matahari terbit subuh, dinamai juga adalah Joko Subuh. Nah, karena ayahnya juga seorang yang
eh, mencintai keraton dan tentunya negeri Mataram pada saat itu, putranya juga kemudian mengikuti jejak dengan mendaftar menjadi abdi dalam keraton pada waktu itu. Jadi walaupun beliau merupakan keturunan dari Raja Besar Sunan Wijaya, tapi beliau mau mendaftar memulai dari awal, dari bawah, dari pangkat yang cukup rendah saya kira, karena Raden Ngabei itu merupakan pangkat yang cukup rendah untuk seorang keturunan dari bangsawan yang disebut dengan Tus Pajang. Lalu apakah kan tadi kan Kanjeng sempat singgung kalau misal Raden Ngabei. Nah, Raden Ngabei Yasadipuro itu masuk ke gelar paling rendah, nggih. Ya. Nah, apakah setelah itu beliau itu mendapatkan gelar-gelar yang memang tidak tidak terdata ya dalam sejarah? Boleh dijelaskan, Kanjeng? Ya, untuk masalah gelar di keraton atau di Kerajaan Mataram Islam itu mempunyai, pada zaman dahulu terutama ya, mempunyai batas-batas di mana memang seorang pujangga itu hanya berada pada gelar-gelar tertentu. Karena di atas dari Raden Ngabei tentunya sudah menjadi Raden Tumenggung atau Bupati Anom, Kanjeng Raden Tumenggung, Bupati Sepuh. Nah, kalau sudah menginjak itu berarti beliau sudah menjadi bupati, karena beliau hanya pujangga. Jadi beliau tidak bisa naik ke atas. Seperti itu. Akbar mau lanjut? Monggo. Terserah. Udah tak all in dari semua itu pertanyaan. Kalau mau di luar ya tetap tentang pertemuannya. Kan kamu kan kemarin datang ke tempatnya. Apa kira-kira itu? Terserah. Mungkin gini Kanjeng, mungkin ada nggak sih kira-kira beberapa serat atau memang cerita yang memang masih masih sesuai dengan masa sekarang itu? Oh, itulah uniknya, dan itulah kalau istilah sekarang kerennya ya. Cerita-cerita pada zaman dahulu masih relate ya istilahnya dengan zaman sekarang, karena seperti kisah-kisah pewayangan itu mengandung cerita yang berisi tuntunan hidup, bagaimana perjalanan manusia menghadapi kehidupannya, baik keburukan maupun kebaikannya, apa yang mesti dilakukan ketika menghadapi manusia yang bermacam-macam karakternya. Seperti itu tertuang dalam kisah-kisah pewayangan yang Yasadipuro menangkap itu sebagai sebuah pelajaran juga untuk masyarakat Jawa. Makanya disadur oleh beliau dengan harapan bisa diimplementasikan pada masyarakat Jawa. Oke, matur nuwun. Mau ada tambahan? Cukup. Mungkin cukup untuk di luarnya nanti. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Oh iya, sebelumnya kenalan belum? Belum. Sebelumnya kalau boleh tahu nama Kanjeng itu siapa, dan kalau boleh tahu lahir di mana? Okay. Ya, nama saya Kanjeng Raden Mas Rio Aryo Panji Elnuki Maindranata Adiningrat. Saya lahir di Solo tahun 1972, dan saya kebetulan kerabat Keraton Surakarta dari Trah Sinun Pakubono ke-10. Ternuwun Kanjeng sebelumnya atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Yeah. Kita tutup. Terima kasih. Selamat malam Kanjeng. Selamat malam. Udah masuk belum tadi? Belum rekod.